Pemuda di Bojonegoro dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo. Tiga hari hilang, pria di Tuban ditemukan tewas mengapung di Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Aisyah Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi telah kami siapkan untuk menemani Anda, dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Seorang pemuda asal Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro dilaporkan tenggelam saat tengah bermain sepeda di tepi Sungai Bengawan Solo. Saat ini tim SAR gabungan tengah melakukan pencarian hingga radius 10 km dari lokasi awal hilangnya korban. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI Polri, Satpol PP, Pemadam Kebakaran serta sejumlah regu penyelamat di Kabupaten Bojonegoro menggelar pencarian terhadap Muhammad Iqbaluddin Romli, 23 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo Minggu pagi. Pada Senin pagi, sebanyak 37 personil tim SAR gabungan dengan menggunakan 3 perahu karet melakukan penyisiran di Sungai Bengawan Solo hingga radius 10 km dari lokasi awal hilangnya korban. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat bermain sepeda di tepi Sungai Bengawan Solo. Pasalnya petugas menemukan bekas goresan ban sepeda korban yang terpeleset hingga menuju Sungai Bengawan Solo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini, mengatakan saat ini tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban hingga radius 10 km di Jembatan Sosro di Logo. Adapun ciri-ciri korban yang diduga tenggelam itu antara lain tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut lurus pendek, berkulit sawo matang, dan terakhir kali terlihat memakai kaos pendek dan celana warna hitam. Ada laporan di hari Minggu kemarin indikasi tenggelam, jadi nama survivornya adalah Iqbal, kurang lebihnya usia 24 tahun, dan memang untuk indikasinya tenggelam dengan dasar ada beberapa bekas sepeda itu jatuh di sekitaran wilayah Bendung Gerak yang ada di Desa Leran. Jadi untuk sementara ini hari pertama dalam pencarian ada 2 tim dari BPBD dan 1 timnya dari MTA. Untuk radius pencarian sendiri, Bu? Sampai dengan yang dari titik mulai dari jam 8 sampai dengan sekarang sudah kurang lebihnya 10 kilo. Jadi dari titik lokasi di Leran ini ke Sosodilogo itu, jadi 10 km. Selain itu, korban yang berstatus mahasiswa tersebut diketahui juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang pria di Kabupaten Tuban ditemukan tewas mengapung di Sungai Bengawan Solo setempat. Sebelumnya, pria ini dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jasad korban pun ditemukan dalam kondisi mengambang di bawah jembatan Cincin Lama. Tim SAR gabungan dari Polairut, Basarnas, BPBD, dan TNI Polri 3 hari terakhir melakukan pencarian terhadap Ayen, 40 tahun, warga desa Kebo Melati, Kecamatan Pelumpang, yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, desa setempat. Hasilnya petugas gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi tewas mengapung di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Cincin Lama, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada hari Senin. Kapolsek Pelumpang Tuban, Ibtu Nuril Huda, mengatakan pada Sabtu siang lalu, keluarga korban melaporkan korban hilang di kawasan Sungai Bengawan Solo tak jauh dari kediamannya. Saat melakukan pencarian, keluarga korban hanya menemukan sandal korban yang berada di tepi sungai setempat. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada petugas. Setelah 3 hari melakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan sekitar 6 km dari titik awal hilangnya korban. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke tepi sungai.
Tenggelam berapa jauh nih? Kurang lebih 6 km dari lokasi awal tenggelamnya korban. Ini saat ditemukan korban dalam kondisi sudah mengapung berarti? Iya betul. Tadi setelah ada informasi dari warga, kemudian dari tim berangkat ke sana, posisi di sana sudah keadaan mengapung. Ini sebelumnya korban dikabarkan hilang, ini seperti apa dan awalnya? Awalnya dari pihak keluarga pada hari Sabtu sekira pukul 15.00 untuk mencari korban karena tidak ada di rumah. Kemudian berdasarkan informasi dari beberapa saksi bahwa pada sekitar pukul 11 pada hari Sabtu itu juga diketahui bahwa korban berjalan ke arah TKP. Kemudian setelah ditelusuri di TKP ditemukan sandal. Kemudian di situ ada jejak kaki yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Dugaan sementara korban yang diketahui mengalami keterbelakangan mental tersebut tenggelam karena tidak bisa berenang. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban untuk dilakukan visum. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur Poros Pantura, Lamongan Babat, Senin pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah terlindas sebuah truk gandeng. Seorang pengendara motor tewas setelah terlindas truk gandeng syarat muatan di jalur Poros Pantura, Lamongan Babat, tepatnya di Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Nopol S2573GC yang dikendarai oleh Mulyono, warga desa Nguruwan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Babat menuju Lamongan. Saat itu kondisi jalur Poros Pantura dalam keadaan macet. Sesampainya di lokasi kejadian, pemotor tersebut menyalip truk gandeng yang dikemudikan oleh Sumarno, warga desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Naas tanpa diketahui penyebab pastinya, pemotor tersebut tiba-tiba terjatuh dan terlindas ban truk gandeng syarat muatan. Pengendara lain yang mengetahui kejadian ini langsung meneriaki sopir truk agar berhenti. Namun korban yang mengalami luka parah meninggal dunia di lokasi kejadian. Pak, tadi itu gimana sih Pak? Nggak tahu Pak, itu ada sepeda motor udah di situ itu Pak, macet, jalannya macet. Iya, terus? Ya udah, terus berhenti saya, keseret segitu itu. Tadi itu sempat keseret? Enggak, sampai situ. Loh, ditabraknya tadi dari mana? Kira-kira berapa meteran? Ya, ada 2 meter itu. Lah itu sepeda motor dari arah mana? Nggak tahu Pak, nyantol di itu. Nyantolnya di pengaman itu. Oh, jadi Bapak juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Petugas yang datang ke lokasi pun sempat kesulitan saat mengevakuasi korban. Hal ini dikarenakan kondisi korban yang terjepit di bawah ban truk gandeng. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah setempat. Sementara sopir truk bersama kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Pos Lantas Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Tragis, suami yang bunuh istrinya di Tuban tewas akibat gagal ginjal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Kabupaten Tuban berakhir tragis.
Sang suami yang menyerahkan diri kepada polisi usai menghabisi nyawa sang istri justru ikut meninggal dunia. Pelaku mengalami gagal ginjal dan sesak nafas meregang nyawa saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Kabupaten Tuban berakhir tragis. Mujiono, 65 tahun, warga desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Tuban, yang membunuh istrinya bernama Tamirah, akhirnya juga ikut meninggal dunia pada Minggu sore. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengatakan, usai membunuh istrinya, pelaku sempat menenggak racun tikus dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Akibatnya Mujiono mengalami sakit dan dilarikan ke klinik yang ada di Polres setempat. Petugas Satreskrim bersama tim Urkes Polres Tuban sempat melakukan upaya pertolongan pertama dengan melakukan pengecekan darah di laboratorium patologi klinik. Hasilnya, ginjal Mujiono melebihi batas normal sehingga tidak bisa memfilter racun yang masuk ke dalam tubuh dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan radang tenggorokan yang membuat Mujiono tidak nafsu makan. Setelah dilakukan perawatan medis, Mujiono Minggu sore mengeluhkan sesak nafas, sehingga dilarikan ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Namun kondisi Mujiono justru memburuk dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Oleh petugas, jasad Mujiono kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tersangka pembunuhan yang meninggal dunia memang benar, karena pada saat sebelum kita bawa ke sini memang dia sudah sakit. Ya, dia sudah sakit ginjal itu awalnya. Dan sebelum kita bawa ke sini juga dia juga menenggak racun tikus pada saat dia setelah melakukan aksinya itu. Nah, akibat dari dia menenggak racun tikus itu, kemudian dia radang tenggorokan, membuat dia tidak nafsu untuk makan. Ya. Kemudian kita cek di Vaskes, kita punya fasilitas kesehatan di Dokes Polres Tuban. Kita bawa ke sana. Kemudian juga dikasih pengobatan radang. Kemudian setelah dikembalikan di dalam karena masih sakit juga, malamnya kita perintahkan untuk ngecek lagi petugas Vaskes, dicek. Kemudian paginya Pak Kanit laporan pada saya perintahkan untuk dibawa ke UGD. Ya, dari Jumat pagi itu. Diberitakan sebelumnya seorang suami di desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Tuban, nekat mencekik istrinya hingga tewas. Usai membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke polsek setempat. Aksi sadis tersebut dilakukan lantaran persoalan ekonomi hingga sang istri meminta diceraikan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, puluhan warga desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mendatangi kantor desa setempat. Warga meminta agar pemerintah desa setempat meminta operasional pabrik tahu dihentikan sementara karena dinilai mencemari lingkungan. Puluhan warga mendatangi sungai sekitar pabrik tahu yang ada di desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada hari Senin. Warga menunjukkan lokasi munculnya bau menyengat dampak operasional pabrik tahu yang membuang limbah ke aliran sungai. Warga selanjutnya melaporkan hal itu dengan mendatangi kantor desa setempat. Dalam mediasi antara warga dan pihak pemilik pabrik tahu juga turut disaksikan Camat Paron. Sukirno, tokoh masyarakat, mengaku banyak warga dari 4 RT yakni RT 10, 11, 22, dan 23 yang mengeluhkan kondisi limbah tersebut. Selain mencemari lingkungan, bau limbah mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, bau tidak sedap itu muncul sejak 2 minggu terakhir karena kondisi sungai yang kering. Diakuinya juga selama ini pihak pemilik pabrik membuang sampah ke sungai. Terus pokoknya sebelum punya gorong-gorong, jangan usaha dulu. Itu kan melangkah ke RT 10 kan nggak minta izin, semaunya sendiri. Cuma itu tuntutannya. Pokoknya sebelum punya penampungan limbah, usahanya harus tutup, ya itu aja.
Pak, kalau pabrik tahu ini operasi mulai kapan Pak operasionalnya? Ya, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Tapi memang dari dulu limbah sering dibuang ke sungai. Dari dulu, dari mulai pertama limbah dibuang ke sungai. Karena salurannya ketutup dari air ini kan nggak kelihatan. Nah sekarang sungainya mati, jadi baru kelihatan salurannya. Sementara itu, Mu'anam, pemilik industri pabrik tahu menyampaikan akan menutup sementara usahanya. Pihaknya juga akan membuat instalasi pembuangan air limbah IPAL terlebih dahulu. Diakuinya selama ini membuang limbah ke sungai yang ada di sekitarnya. Ganggu masyarakat. Pabrik ini mulai beroperasi sudah berapa tahun Pak? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi memang dari dulu limbahnya dibuang di sungai itu Pak? Nggih. Dulu itu kan usaha mah kecil terus buatan mengaruh soalnya kali ini mengalir Mas. Mengalir. Saat ini ada itu kerusakan akhirnya kan bambek menggenang hanya kering ya, akhirnya nimbulnya bau dan ngefek ke masyarakat. Saat ini nanti produksi apa berhenti atau terus ya Pak? Sementara ini berhenti dulu nunggu IPAL dibikin dulu lah, nanti kalau udah jadi insya Allah masih lagi. Dalam aksi warga ini selanjutnya bersama petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Ngawi juga melakukan inventarisir terhadap operasional pabrik tahu tersebut. Hasilnya diketahui pabrik tahu itu terbukti melanggar, selain membuang limbah juga belum ada izin usaha. Setelah ada komplain kita terima laporan dari masyarakat terkait limbah produksi tahu, baunya sangat menyengat, menyempari lingkungan. Kita langsung koordinasi dengan tim dari lingkungan hidup, puskesmas, untuk kita lakukan koordinasi, kemudian kita lakukan mediasi antara warga dengan pemilik pabrik tahu. Nah, kita komunikasikan, kita mediasi, terus kemudian statement daripada pemilik untuk sementara untuk berhenti berproduksi. Setelah diberi arahan oleh dinas terkait lingkungan hidup, dia akan membuat IPAL dulu. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi melakukan pengecekan operasional pabrik tahu yang limbahnya dikeluhkan oleh warga. Dan hasilnya pabrik tersebut dinyatakan belum memenuhi persyaratan sehingga operasionalnya harus dihentikan sementara. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH dan petugas Puskesmas Kecamatan Paron mendatangi lokasi operasional pabrik tahu yang ada di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron Ngawi. Keberadaan pabrik tersebut dikeluhkan warga sekitar akibat pencemaran limbah hingga mengakibatkan bau tidak sedap. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas DLH Ngawi, Yani Setiawati menjelaskan, hasil verifikasi di lapangan terdapat beberapa fakta yang dilanggar oleh pemilik usaha. Mulai tidak memiliki izin, tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL, serta air limbah sisa produksi yang dibuang ke saluran atau sungai secara langsung. Sehingga mendasar tuntutan dari warga, maka untuk sementara operasional pabrik tahu tersebut dihentikan sampai semua persyaratan dipenuhi. Pihaknya juga menyarankan agar pemilik usaha untuk segera melakukan proses pengurusan izin usaha pada dinas terkait. Ia juga meminta pemilik usaha membersihkan sisa limbah yang masih ada di sungai karena jika dibiarkan maka dapat merusak biota atau lingkungan. Beberapa fakta. Nomor 1 memang usaha tersebut belum berizin. Nomor 2 usaha tidak mempunyai pengolahan air limbah. Itu yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan ada genangan air yang di saluran. Dan fakta yang ketiga, air limbah itu langsung dibuang ke saluran. Jadi saran kami seperti yang diminta oleh masyarakat, bahwa usaha tersebut harus berhenti sementara sampai dia bisa membangun IPAL tersebut. Nomor 1 itu. Nomor 2 terkait dengan izin, maka
usaha tersebut harus segera melakukan proses izin usaha maupun izin lingkungan melalui sistem PSS. Diketahui puluhan warga dari 4 RT di Desa Kedung Putri menggeruduk balai desa setempat. Warga meminta agar operasional pabrik tahu dihentikan sementara karena mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Tak berizin, KKP segel kapal penghisap pasir laut di Lamongan. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel kapal pengeruk pasir dan dumping milik PT Lamongan Integrated Sorbase di kawasan Pelabuhan Lamongan. Aktivitas kapal tersebut dihentikan sementara lantaran tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP menyegel kapal Trailing Suction Hopper Drigger TSHD Sorong milik PT Lamongan Integrated Sorbase LIS. Kapal tersebut terekam dalam data dan informasi Intelijen Command Center KKP. Pusdal Ditjen PSDKP melakukan aktivitas pengerukan dan dumping pasir laut pada akhir 2023 di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Sorbes di Tanjung Pakis, Kecamatan Paciran Lamongan, tanpa mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksoni mengatakan, setelah dilakukan investigasi, kapal melakukan aktivitas isap pasir laut, serta dipastikan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dilakukan penyegelan. Adapun luasan area kerja keruk dan dumping kapal tersebut sekitar 44,55 hektar dengan volume material keruk sebesar 397.208 meter kubik. Potensi kerugian sih tadi sudah kita sampaikan, kurang lebihnya yang sudah terambil saja 300-an meter. Itu juga nanti akan dihitung berapa per kubiknya teman-teman semuanya. Intinya negara hadir dalam hal ini, kita tidak kecolongan. Namun demikian kami sampaikan teman-teman pelaku usaha yang lain bahwa pemantauan di KKP itu ada comment center dan kita bisa melihat sejauh mana seberapa banyak kapal-kapal baik perikanan maupun dredger ini yang ada di laut. Kami bisa lihat dan kami pastikan akan dilakukan pemeriksaan di kapal tersebut. Pak, ini sudah beroperasi berapa lama Pak? Terus kronologis awal ini ditemukan seperti apa? Ini mulai 2023 pertengahan. Jadi kami pantaunya melalui Pusdal di command center kami, terlihat bahwa ada beberapa titik kapal-kapal dredger ini yang terpantau, terus kemudian kami perintahkan anggota kami ini kan di bawahnya pangkalan benua Bali. Kami ini kepala pangkalannya, kami perintahkan coba dicek apakah kapal itu ada izinnya. Kalau ada izinnya nggak masalah, atau kapal itu tidak beroperasi tidak masalah, tapi tidak ada izin beroperasi itu yang bermasalah. Sementara itu, potensi penerimaan negara bukan pajak bila PT LIS mengurus izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai rencana induk pelabuhan setempat
akan didapatkan uang senilai 49,5 miliar rupiah. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Beralih ke berita lainnya pemirsa, terbatasnya jatah pupuk bersubsidi menjadi masalah yang terus dihadapi oleh petani saat memasuki musim tanam. Untuk menyiasati hal tersebut, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi menggunakan mikroorganisme lokal yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah petani di wilayah Desa Sukowiono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengumpulkan berbagai bahan mulai dari bonggol pisang hingga sayur-sayuran untuk dilakukan fermentasi. Bahan tersebut digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal atau MOL pada sistem pertanian ramah lingkungan di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketua kelompok tani setempat Supriyanto menjelaskan pembuatan MOL didasari dari berkurangnya jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga petani harus memutar otak agar tetap bisa menanam padi dengan hasil yang maksimal. Menurutnya hal ini yang pada akhirnya mendasari para petani untuk kembali ke sistem tanaman padi organik ramah lingkungan, maka petani tetap bisa melakukan tanam padi. Dalam pembuatan MOL sendiri, petani hanya memerlukan sejumlah bahan yang ada di sekitar, mulai dari bonggol pisang atau sayuran yang dilakukan fermentasi dengan urin ternak mulai dari sapi, kambing, atau kelinci. Hasil dari pembuatan MOL tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman padi mereka. Awalnya kita mempunyai ide pupuk MOL itu karena pemerintah menyubsidi ke petani itu dikurangi. Karena apa? Kekurangan itu kita dari ketua kelompok tani mengajak anggota supaya kita bagaimana caranya kita tanaman kita bisa subur, bisa bagus, bisa tanam, bisa panen sukses. Kita itu cari solusi membuat pupuk MOL. MOL itu mikroorganisme lokal. Jadinya bahannya itu cukup dari lokal-lokal saja. Seperti hanya bonggol gedang yang belum ada buahnya. Itu yang kita pakai, terutama gedang kluthuk. Carinya kita pokoknya yang di lokal daerah saya, lingkungan itu kita fermentasi dengan urin sapi bisa, urin kelinci bisa, urin kambing bisa. Dan caranya aplikasi itu umurnya itu di tanaman dari 0 sampai 30. Jangan melebihi 30. Karena apa? Kita melebihi 30 itu akhirnya tanaman itu kobong. Yang bagus 0 sampai umur 25 hari. Dan kita ini meratakan lagi itu pakai MOL 1/4 bau 17 arel tanpa pakai air. Alhamdulillah bisa mengurangi pertumbuhan rumput tanpa pakai air. Di aplikasinya itu pakai MOL itu saja. Sementara itu, salah satu petani, Suci, menjelaskan hasil dari pembuatan MOL tersebut dapat mengurangi ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi atau kimia. Bahkan untuk hasil tanaman juga cukup bagus dan panen sangat memuaskan. Membantu pertumbuhan saja. N istilahnya kalau dalam kandungannya N. Nah itu bisa untuk diaplikasikan di semua tanaman, bukan hanya tanaman padi saja, tanaman polo hijau bisa, dan tanaman buah-buahan bisa, dan sayur bisa. Kalau MOL ini lebih bagus, lebih cepat pertumbuhan karena penggunaan atau aplikasi MOL ini adalah awal sebelum tanam maupun atau setelah tanam selang 2 hari sebelum dipupuk kimia itu sudah diaplikasikan MOL-nya. Nah, MOL sendiri itu bisa keunggulannya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dari jumlah biasanya bisa menurun menjadi 50%. Contohnya umpama 1 hektarnya yang dulu itu penggunaan pupuk kimia Ponska sama urea itu habis 6 kuintal sampai 9 kuintal. Setelah memakai MOL ini bisa berkurang 3 kuintal sampai 4,5 kuintal. Diketahui hingga kini pupuk menjadi masalah tersendiri bagi petani.
Terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi membuat petani harus tetap mampu menanam padi dengan hasil yang maksimal, yakni dengan beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, ratusan siswa SD di Kabupaten Tuban mengikuti simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran. Simulasi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan anak dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang terjadi di wilayah setempat. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB, ratusan siswa sekolah dasar se-Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban mengikuti simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di PLTU Tanjung Awar-Awar, Kabupaten Tuban. Pada simulasi ini, siswa diajarkan tentang cara melindungi diri dengan memanfaatkan peralatan yang ada saat terjadi gempa bumi, mulai dari berlindung di bawah meja, menggunakan kursi sebagai pelindung kepala, serta cara memadamkan api menggunakan kain basah. Selain menanamkan rasa sadar bencana, simulasi tersebut sekaligus menguji kesiapsiagaan seluruh siswa-siswi dan guru dengan segala peralatan yang dimilikinya. Giat simulasi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bahaya. Ini tadi ikut apa ini, Bu? Penanganan bencana dalam rangka siaga bencana di Kabupaten Tuban. Ini tadi ikut praktek ya? Iya. Praktek memadamkan api, Bu? Iya. Itu kesannya gimana, Bu? Pengalaman pertama yang sangat memberikan edukasi yang bagus buat saya sendiri sih pribadi. Juga untuk murid-murid dan para guru yang lainnya. Sangat menyenangkan. Dan sempat takut gitu, Bu ya? Insya Allah enggak. Cuman dredeg gitu ya? Dredeg iya, enggak takut enggak. Sementara itu, manajer pemeliharaan PLTU Tanjung Awar-Awar Emilius berharap simulasi ini dapat membuat warga lebih tanggap bencana hingga mampu menurunkan resiko dampak bencana. Harapan kami adalah semakin banyak masyarakat yang sadar, terutama di Hari Tanggap Kebencanaan Nasional, bagaimana jika terjadi bencana alam, baik itu kebakaran, gempa bumi, apapun itu, sehingga resiko di dalam masyarakat bisa kami turunkan semaksimal mungkin. Tidak hanya pada anak-anak sekolah, juga harapan kami pada masyarakat secara luas. Untuk prakteknya apa aja, Pak, tadi? Tadi sudah dilakukan pemberian materi gitu ya, materi teori maupun praktek pada dua hal, yaitu tanggap bencana dari kebakaran dan juga gempa bumi. Simulasi bencana perlu dilakukan rutin untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan guru dan siswa untuk siap menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran. Khususnya potensi ancaman gempa berisiko tinggi seperti kejadian gempa yang sering terjadi di Laut Utara Tuban 1 bulan terakhir. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.